Kembali di Prime Time News, kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Bang Saleh. Bang Saleh, kalau memang skenarionya Gibran akan dipilih sebagai cawapres Prabowo dan akan dikuningkan dulu, digolkarkan dulu, terlebih katanya besok di Rapimnas Golkar. Gimana, PAN nerima nggak? Ya, sebetulnya begini, bagi kita soal pasangan cawapresnya Pak Prabowo itu tidak lagi melihat katakanlah dia dasarnya dari partai mana. Ya kan, yang penting sekarang kan bisa memperkuat posisi pemenangannya Pak Prabowo. Maka karena itu kalaupun misalnya nanti ternyata calonnya adalah dari Golkar atau dari partai lain, ya kita nggak ada masalah kalau dari sisi itu. Nah sekarang kan gini, kalaupun misalnya nanti kita dorong Erick Thohir, katakan seperti itu ya, diterima. Ya kan Erick Thohir kan juga bukan PAN secara apa namanya legal formalnya. Beliau Tidak akan kan dikaderkan menjadi tidak PAN gitu ya, menjadi pengurus PAN. Bang Saleh? Tetapi kan ya. Erick, Halo? jika memang diusung menjadi cawapres Prabowo, maka tidak akan dikaderkan menjadi PAN? Ya sampai sejauh ini kita tidak ada agenda seperti itu. Untuk sampai hari ini belum ada agenda seperti itu karena kita sebetulnya mau membuat ini ngalir begitu saja karena yang kita ingin menangkan itu bukan hanya satu partai politik tertentu, tetapi seluruh partai-partai yang ada, terutama yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Untuk apa? Untuk kemenangan rakyat Indonesia. Jadi kalau pemilunya benar, pemilunya nanti bisa menghasilkan pemimpin yang baik, gitu. Yang baik untuk kita semua. Jadi bukan untuk partai Amanat Nasional saja, tetapi untuk semua. Gitu. Makanya kan itulah menurut kami esensinya nanti apakah misalnya katakan ya ini seumpama ini harus ditegaskan. Misalnya Gibran ditetapkan sebagai cawapres, lalu nanti digolkarkan, ya menurut saya itu hak daripada Gibran. Apakah Gibrannya mau untuk menjadi kader Golkar atau tidak gitu. Selama dia mau menjadi kader Golkar itu adalah hak konstitusionalnya. Karena setiap warga negara diperkenankan untuk berafiliasi dengan partai politik tertentu. Silakan gitu. Jadi kita tidak akan menyoal soal itu. Malah justru sekarang yang kita soal bagaimana supaya nanti penetapan calon wakil presidennya Pak Prabowo itu betul-betul menguntungkan Koalisi Indonesia Maju. Karena petanya kan udah kelihatan. Karena dua kubu lainnya sudah kelihatan pasangan capres-cawapresnya. Maka kita sebetulnya punya waktu di 5 hari ke depan ini untuk bagaimana menghandle yang pasangan capres yang dua itu gitu sehingga kita bisa unggul dari mereka gitu apalagi mereka sudah daftar. Jadi karena itu saya kira itu poin kita, poin yang paling utama bagaimana untuk memenangkan pertarungan. Dan ingat, Partai Amanat Nasional ini yang ketiga kali bersama dengan Prabowo. Karena itu kami menginginkan pertarungan sekali ini, pilpres kali ini, Prabowo-nya jadi presiden, kemudian Partai Amanat Nasional ikut menang. Kami kan udah 2 kali kalah ini bersama Pak Prabowo. Jadi karena itu kita harus hati-hati betul ini supaya jangan kalah lagi ya. Mudah-mudahan dengan pilihan-pilihan yang positif, pilihan-pilihan yang baik, dengan kalkulasi yang benar, maka nanti cawapresnya Pak Prabowo itu bisa mendatangkan kemenangan untuk Koalisi Indonesia Maju. Oke, yang penting menang, jadi siapapun cawapresnya PAN sudah tidak memusingkan lagi begitu ya? Sudah tidak lagi berkomitmen mengusung Erick Thohir sampai dengan detik ini nih, malam ini? Kalau kita tetap masih mengusung Erick Thohir, tadi seperti yang dikatakan di depan tadi. Tapi kan pertanyaannya, andai kata nanti Gibran yang ditetapkan lalu digolkarkan, kan itu pertanyaannya. Kalau misalnya sudah ditetapkan, disepakati musyawarah mufakat, Gibran cawapresnya lalu digolkarkan, nah itu kita tidak ada persoalan. Karena itu bukan lagi kewenangan Partai Amanat Nasional, tapi itu adalah kewenangan atau hak konstitusional daripada Gibran sebagai warga negara. Gitu. Jadi saya kira itu tidak menjadi soal lagi. Itu yang paling utama tadi kita hitung benar-benar supaya siapapun pasangan calonnya Pak Prabowo itu harus mendatangkan kemenangan untuk kita semua. Oke, dihitung benar-benar kalkulasinya siapa yang bisa membawa kemenangan gitu ya. Saya ingin ke Bang Doli. Bang Doli, apakah Golkar juga berpikirnya demikian? Yang penting adalah perahu dari Koalisi Indonesia Maju ini menang siapapun cawapresnya, ataukah tetap bersikuku bahwa harga mati siapapun cawapresnya adalah slotnya harus dari Golkar gitu? Oh iya, tentu dari awal ketika Partai Golkar bergabung ya, bekerja sama politik dengan Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, PKB waktu itu, kemudian Partai Demokrat dan lain-lain menyusul itu kan prosesnya cukup panjang dan diputuskan secara matang. Ya. Ada komunikasi internal terhadap semua stakeholder ya yang dilakukan oleh Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum sampai pada keputusan itu.
Nah, dan tentu dalam salah satu keputusan itu adalah kita ingin supaya koalisi Indonesia Maju ini menang. Dan kita juga sepakat di dalam pengambilan keputusan, terutama penentuan cawapresnya itu dilakukan secara musyawarah, dan siapapun yang diputuskan itu adalah keputusan bersama yang dianggap terbaik. Nah, terbaik untuk apa? Pertama, tiga hal paling tidak. Pertama adalah sosok cawapres presiden itu adalah yang memang satu visi dan kemudian mempunyai kekuatan bersama dengan Pak Prabowo untuk membawa Indonesia lebih baik 5 tahun 10 tahun yang akan datang. Itu juga menjadi salah satu variabel penting. Kemudian yang kedua, kita menginginkan memang pasangan capres dan cawapres ini adalah pasangan yang saling melengkapi. Ya, Pak Prabowo punya kekuatan dari sisi mana, cawapres presiden ini adalah kita bisa sebaik mungkin kita ambil yang mempunyai sisi kuat di luar sisi kuat yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Nah, yang ketiga tentu koalisi Indonesia Maju atau koalisi apapun lah yang dibentuk kan, dalam kompetisi ini kan ingin menang, tidak mungkin dibentuk untuk tidak menang. Nah, jadi itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Itu yang saya katakan tadi. Katakanlah kemarin kan diumumkan ada 4 nama, yang ditunjukkan 4 nama, ya disebutkan satu dari Sumatera, satu dari Jawa Barat, satu Jawa Tengah, satu dari Jawa Timur. Nah, ini kan masing-masing harus di exercise. Misalnya kita pilih A, apa poin plusnya? Nah, kemudian pasti ada poin negatifnya. Apakah kalau kita pilih yang ini, poin negatifnya bisa kita antisipasi? Ini yang sekarang saya kira harus dihitung matang. Tapi kembali, apapun keputusannya, selama itu dilakukan secara musyawarah, mufakat antara ketua partai politik, saya kira nanti akan kita hormati, dan itulah yang terbaik untuk Koalisi Indonesia Maju, setidaknya untuk 3 variabel tadi itu. Oke, siapapun keputusannya digolkarkan pun atau tidak juga tidak masalah bagi Golkar. Ya, sekarang begini, seperti yang saya katakan tadi di awal, juga disampaikan oleh saudara Saleh, ya, orang mau masuk Golkar itu kan juga nggak bisa dipaksa-paksa, ya kan? Atau orang mau masuk ke partai politik manapun itu kan nggak bisa, itu tergantung dari individunya masing-masing, ya kan? Dan kami, sekali lagi saya katakan, Partai Golkar ini adalah partai terbuka. Kami menerima dengan senang hati siapa saja. Makin banyak yang masuk Golkar, itu artinya menambah kekuatan Partai Golkar. Mulai dari rakyat biasa sampai pejabat, apalagi anak presiden, ya kami dengan senang hati menerima dengan tangan terbuka. Oke, selama yang bersangkutan, ya. Apalagi kalau anak presiden yang masuk Golkar mau bergabung. Oke, nah saya ingin ke Mas Adi Pray. Mas Adi Pray, apa dampaknya dengan Gibran digolkarkan lalu diusung menjadi cawapres Prabowo? Ya, berarti Partai Golkar untung banyak sebenarnya, karena apapun nanti akan ada potensi migrasi dari pemilih Jokowi, pemilih Gibran yang juga otomatis akan pindah ke Golkar. Itu satu hal. Satu-satunya mungkin kerugian dari Partai Golkar itu karena tidak punya kesempatan untuk memajukan Pak Erlangga Hartarto untuk maju Pilpres. Itu yang tadi saya sebutkan, hasil Munas Golkar 5 tahun yang lalu kan sudah memandatkan bahwa yang harus bahwa elektabilitas dari Erlangga juga rendah terus begitu. Adalah Golkar, adalah Pak Erlangga Hartarto, bukan yang lainnya. Nah, yang kedua tentu kalau memang betul Gibran ini pindah ke Golkar, tentu ini akan memancing friksi dan bahkan perang terbuka dengan teman-teman PDIP. Ini kan semakin menegaskan bahwa Jokowi kemudian Gibran sudah tak bisa lagi diselamatkan hubungan politiknya dengan teman-teman di PDIP ya. Oleh karena itu ini adalah dampak politik yang saya kira relatif agak serius menuju pertandingan Pilpres di 2024 yang akan datang. Kalau Gibran misalnya nggak maju, tidak pindah partai, ya mungkin suasana politiknya relatif agak kondusif. Tapi kalau maju kemudian berhadapan dengan kader PDIP, Ganjar namanya, dan pindah partai pula, ini tentu akan memanaskan situasi menuju 2024. Tapi dari lubuk hati yang paling dalam, bagaimanapun persaingan di 2024, saya berharap tetap teduh dan kondusif, Mbak, karena pemilu kita ini kan siapapun yang menang jadi presiden, yang kalah bisa jadi menteri soalnya. Jadi maknai politik itu biasa-biasa saja. Nah, itu saja sih sebenarnya positioningnya. Dan bagi saya soal siapa pendamping Prabowo Subianto ya sudah selesai sebenarnya. Saya termasuk yang meyakini bahwa
adalah Gibran Rakabuming Raka, bukan yang lain. Kalaupun toh ada isu, ada Erick Thohir dan seterusnya, itu bagian hanya sebatas bumbu-bumbu demokrasi Oke. menuju 2024. Karena kubu Prabowo Subianto ini adalah kubu yang memang orkestrasi tarikan politisnya tegak lurusnya ke Jokowi, bukan kepada yang lain. Oke, Mas Adi Pray sudah hakul yakin gitu ya bahwa keputusannya adalah Gibran Rakabuming Raka yang menjadi cawapres Prabowo. Kita lanjutkan perbincangan usai jeda, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.